Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Buat Bluffers dimanapun Anda berada, semoga Anda semua dan termasuk kita, saya dalam keadaan sehat walafiat. Semoga mendapat berkah selalu, dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Sekarang amin, ini ya Bibi Nari bincang-bincang kesana kemari telah memasuki episode ke-27 dan sekarang saya Abah Yusef Muldiana seorang diri tanpa ditemani oleh Amburin Rin, tanpa ditemani oleh Mang Gaspar karena saya mawanian, lu dengan sendiri juga tidak apa-apa. Dan corona ya, COVID-19 belum juga menghilang. PPKM malah mau diperpanjang lagi. Sekarang masih PPKM, tapi untuk Bluffers semua, Bibi Nari tetap akan menyuguhkan atau memberikan informasi tentang narasumber-narasumber yang akan dihadirkan. Oh iya, sebelum itu saya ingin memberitahukan kegiatan saya sekarang ini. Sebetulnya ini saya dalam kegiatan syuting Kabayan Milenial yang Abah sutradari, produksi Arya Production, yang akan tampil di TPRI Nasional tanggal 25 September 2021. Kebetulan dua narasumber ini, dua-duanya adalah yang terlibat di dalam Kabayan Milenial tersebut. Yang pertama Muhammad Lukman, dia itu seorang penata artistik teater. Dulu dia sekolah di seni rupa, kemudian kuliahnya juga di jurusan seni rupa, dan sudah banyak malang melintang ya di dalam dunia perartistikan sampai ke luar Jawa seperti ke Papua, ke Bangka, ke Ternate, Tidore, dan beberapa kali membantu saya dalam suatu pagelaran baik drama musikal baik di Bandung maupun di Jakarta. Dan sekarang saya ajak untuk bincang-bincang di Bibi Nari, bincang-bincang kesana kemari. Seperti biasa ini tayangnya di 4 platform, aplikasi Android Blabla Radio, di website Blabla Radio, Blabla Radio Space live Instagram. Ya, nanti sekarang nih teman-temannya pada di share-share ya, yang nonton nih share-share nih, ada Abah Yusef nih di Bibi Nari, bincang-bincang kesana kemari. Narasumbernya mantap, Muhammad Lukman. Dan yang keempat di Bala-Bala Studio Bandung, YouTube channel. Bagi yang sekarang di YouTube nih, yang malam ini lagi nonton, share juga, ajak teman-temannya, tetangganya, PRT, PRW, ayo, semua nonton Blabla Radio, ada Bibi Nari ya. Pokoknya mah listen and enjoy teman-teman. Bincang-bincang kesana kemari. Bibi Nari bincang-bincang kesana kemari. Tibalah saatnya sekarang kita menghubungi Muhammad Lukman via Zoom ya, teman-teman sekalian, Bluffers. Apa kabar Muhammad Lukman? Mendengar suara saya, si ganteng, si kasep? Alhamdulillah baik, Pak Yusef. Turun pas diulam. Nah ini biar Bluffers pada jelas, ini kan ditulisnya Muhammad Lukman. Ini Muhammad Lukman tuh tanggal berapa lahirnya tuh? Apakah Agustus kah? Apakah Mei? Apa Maret? Februari. Februari tanggal 2. Tanggal 2 tahun 80. 80. Jadi berapa sekarang? Berapa tahun usianya? Sebenarnya 32. 42. 32. Oh, 32. Udah punya anak berapa? 2. Udah punya anak 2.
Saya mah umur 32 belum nikah. Saya nikahnya umur 36 karena saya masih cuek, si santai lah. Gitu. Tapi sekarang Saya juga anaknya umur 34 nikah, Kang Yusef. ya umur 34 nikah. Heeh, keuna. Tenanya sama tenanya ngajawab. Saudara Lukman ini dulu katanya sekolahnya di seni rupa ya, SMSR. Ya. SMSR. Sekarang tuh SMK Negeri 14. Itu bisa diceritakan pengalaman kenapa tiba-tiba orang lain mah kan kebanyakan ke SMA gitunya. Tiba-tiba Kang Lukman mah ke SMK. Kenapa itu? Pertama memang saya suka kesenian, terutama seni rupa menggambar. Dan kebetulan ada informasi di Cijaura itu ada sekolah menengah seni rupa SMSR. Kalau dulu mungkin sampai kelas 4. Terus yang kedua kakak kelasnya gondrong-gondrong, jadi saya suka. Oke. Jadi kenapa suka gondrong gitu ya? Kan gondrong itu identik preman gitu atau seniman. Muntah preman seniman gitunya atau boga duit yang nyukur. Kayak sekarang pada sama PPKM lockdown itu banyak yang gondrong-gondrong karena lockdown tidak sempat ke tukang Gagah cukur. we, Bah. Ya? Gagah we SMA gondrong. Oh, nya gagah ari SMA nu lain. Seragamna SMA lain mah. seragamna OSIS kan. Ya. Di samping OSIS teh aya nu Spider-Man, aya nu Rolling Stone. Jadi resep ningalna. Kalau di Seragam sekolah teh. SMK mah gitu. Kalau SMA mah kan kelihatan guru gondrong seeutik ditek-tek gitunya, Oh. dirazia. Jadi di sekolah seni rupa mah da sekolah yang seniman teh meureunnya bebas bade gondrong, nu penting sekolah bener gitu. Ya. Nu ya. Nu Nah, penting gitu. tugas praktek lebat sadayana. Oh, nya. Eta Ya. saudara si Nah, teori Ibrahim, mah kadang-kadang kan kabur. ya kabur gimana? Kewe lebat kelas teh tabuh 10. Da dugi tabuh 10 mah biasana bahasa Inggris atau matematika. Itu ge kelas 1 hungkul da. Oh iya. Itu prakteknya di SMK 14 itu berapa persen tuh dibanding pelajaran-pelajaran umum seperti bahasa Inggris, matematika gitu? Jadi prakteknya itu 80% lah. Dulu ya. 80%. Malah dianggap kurang penting sama anak-anaknya. Oh iya. Jadi jarang masuk, nongkrong aja di jembatan jalan tol. Nanti Iya, pas iya. praktek baru masuk kelas. Nah itu tuh kan SMK 14 tuh berdampingan sangat kayaknya satu lokasi dengan SMKN 10 yaitu SMKI ya. Itu tuh gimana? Ya, betul. Murid-muridnya SMKI sama SMSR tuh akur-akur atau gimana? Ataukah pernah perang gitu, tawuran? Tawuran sih enggak. Paling silih sindir. Karena Gimana? kan cari jodoh di SMKI. Oh cari, soalnya lebih banyak ceweknya ya? Ya betul. Iya. Saya ngewasna ke SMKI, Kang Yusef. Iya. Soalnya kalau SMSR taburan sama SMKI kacipta lamun taburan meureun. SMKI mah meureun taburan mah bagoong, mawa saron, mawa pangebug ieu. Pangebug naon teh? Nya pada Bonang. bagoong. Didinya bisa aya mawagir, meureun mah koas. Nah itu Tara akur tapi. iya. Pengalaman yang paling menyenangkan di SMSR itu apa tuh? Waktu zaman-zamannya Kang Lukman masih sekolah di sana, apa ya pengalaman menyenangkannya begitu? Yang paling menyenangkan itu kita bisa begadang di bengkel. Kita dikasih kunci, terus alat-alat setiap siswa punya lokernya masing-masing, kasih loker masing-masing.
Jadi kita sampai malam bisa mengerjakan tugas, bisa membuat karya sendiri. Banyak hal yang bisa diperbuat karena bisa begadang di situ. Kalau dulu, Kalau sekarang masih begitu mungkin enggak? Maksudnya kayaknya sekarang enggak ya. Karena sedang enggak. PPKM ya. Soalnya udah ada security juga. Oh iya. Nah kalau pengalaman yang tidak menyenangkannya, pengalaman pahitnya apa tuh? Ada nggak yang pernah dialami sama Kang Lukman? Perasaan senang terus. Oh iya iya iya. Nah terus kan seperti biasanya ya kalau SMA itu masih remaja, yang namanya kenakalan remaja tuh masih di mana-mana lah, ada di sekolah, di kampus, di mana. Nah kalau di SR sendiri ini yang identik lebih berkesenian, bagaimana tuh kenakalan remaja? Nah misalnya yang menyalahgunakan obat ataupun minuman-minuman yang aneh gitu. Ya tentunya Oh, di luar pelajaran kalau itu sekolah. saya kira seluruh 80% pemuda di Indonesia mungkinnya pada waktu itu mungkin coba-coba yang seperti itu, tapi masih tahap terkendali Iya iya iya. karena di situ bisa sambil membatik, bisa sambil menggambar, sekalipun jadinya eple. Kalau Kang Lukman sendiri bagaimana? Pernah eh Oh, maksudnya anggapnya pernah paling terjerumus saya. ke sana ke dalam hal-hal itu? Oh, saya jarang lah. Iya. Paling saya dipindahin dari tidur di taman, pindahin ke bengkel. Mm-mm. Itu tidur di tamannya karena habis begadang atau habis sesuatu? Nah, itu lupa, lupa nggak tahu kenapa. Pokoknya tahu-tahu dipindahin aja. Dipindahinnya teh gimana? Diangkat atau di gimana? Tahu nggak? Nah, itu lupa. Kadang-kadang dipayang. Wah, dipayang. Leles lah, leles gitu lah. Pas Di, begadang meren. dipayang teh dibopong. Gimana dia teh dari taman ke gimana? Asalnya Dari tidur di mana? taman ke Dipindahkan ke bengkel. dipindahkan ke bengkel. Heeh. Oh iya. Iya kan punya tempat tidur juga di bengkel. Ada lagi yang mau diungkapkan tentang hal lain lagi yang menyenangkan selain tidur di bengkel? Yang menyenangkan itu bebas. Kita kan bahan disediain semuanya dari sekolah juga. Sekalipun ada yang ya beli-beli sedikit. Eh, jadi kita bisa bebas berekspresi, kita bisa bereksperimen sambil ya cari-cari hal-hal baru. Terus dekat dengan kak kelas juga kita jadi tahu juga cara-caranya, teknisnya. Bahkan kita kan gaulnya sama pria kayu, grafis, semuanya bergaul. Jadi kita bisa masuk bengkel mana saja dan itu kita bisa coba. Jadi tidak terpatok pada jurusan. Iya 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 iya. Nah, setelah dari SMK itu 14 itu Kang Lukman meneruskan ke STSI ya, sekarang tuh ISBI, Institut Seni Budaya Indonesia, di mana di dalamnya ada jurusan teater, jurusan tari, jurusan karawitan, jurusan film, dan sekarang ada lagi jurusan antropologi. Waktu itu Kang Lukman masuk diterima di jurusan seni rupa. Kenapa? Kenapa misalnya tetap di seni rupa, tidak ke dunia lain, misalnya ke Unpad, ke UPI, nyokot Enggak. nyokot. Dulu itu saya berpikirnya karena di situ ada rancang pentas. Bagi saya itu hal yang baru karena waktu itu kan saya masih SMA. Rancang pentas itu di situ hal yang menarik bagi saya. Karena setelah saya ngobrol-ngobrol juga masuk situ, ternyata memang di situ sangat berkaitan dengan semua
jurusan yang ada di sana. Oh, iya. Tari sangat berkaitan erat dengan rancang pentas, dengan seni rupa, semua jurusan malah. Iya, Karena segala sesuatu itu kan apapun awalnya pasti visualnya dulu yang dilihat. Nah, itu yang iya. bikin saya tertarik. Nah, kemudian kan kalau di seni rupa tuh ya lebih misalnya mahasiswanya mengadakan pameran itu apakah pernah Kang Lukman ikut pameran gitu waktu masa kuliah? Pernah, pernah. Itu ada dulu itu namanya kita kasih nama Black Box malah Black sama box. teman-teman. Di situ ada Mimi Padmi, ada Kiki, Hilman, Isma. Malah beberapa kali itu pameran nggak lumayan sering. Bahkan performance art juga sering. Nah, itu sebetulnya di jurusan seni rupa itu mungkin biar Blaver ingin tahu apakah hanya dalam seni rupa gambar aja, lukis aja, apakah itu ada hal yang lain lagi seperti patung atau rias busana atau hal-hal lain lagi yang berhubungan dengan seni rupa, mungkin bisa nggak menjelaskan biar Blaver ingin lebih mengenal tentang seni rupa di ISBI? Kalau sekarang saya kurang tahu ya, tapi sudah ada seni murni katanya. Terus ada apalagi banyak, ada banyak jurusan karena pas kalau saya itu cuma ada dua, rancang pentas dan tata busana. Oh, iya iya. Berarti dulu dua, rancang pentas itu lebih ke seni rupa untuk pentas. Tata Untuk busana itu juga pentas, mungkin bisa untuk performance, bisa untuk pertunjukan ya, pentas bisa, baik tari model atau juga apa segala gitu. macam. Oh iya iya. Ah, dan saya juga melihat ya perjalanan Kang Lukman ini ternyata lebih banyak mengartistikin teater dibanding kesenirupaannya itu sendiri. Itu ceritanya bagaimana? Mungkin bisa bercerita pertama kali menjadi penata artistik teater sampai sekarang itu gimana? Mungkin tolong bisa menceritakannya, Kang Lukman. Karena kalau di artistik itu pertama saya suka mengolah ruang juga. Terus berhubungannya dengan semuanya. Kita tidak bekerja sendiri. Kalau kayak melukis, itu kan bisa saya kerjakan di rumah tanpa orang tahu. Hanya untuk saya pribadi, kepuasan saya pribadi, ya saya melukis. Tapi ada hal lain di artistik teater itu ataupun di artistik yang lainnya, baik di apa namanya pertunjukan-pertunjukan di luar teater juga ada musik. Itu karena berhubungan kita jadi harus tahu apa yang harus dibuat di sana, tidak apa yang ingin kita bikin tidak juga, karena kita harus tahu juga tentang pemeranannya, kita harus tahu juga tentang penyutradaraan, tentang ide-ide sutradaranya seperti apa, dan yang terutama kan itu bagaimana caranya membantu dan memvisualkan gagasan-gagasan yang akan dihadirkan oleh sutradara di atas pentas. Nah, itu yang jadi tantangan. Kalau untuk berkarya sendiri, Ya, seperti kita membuat patung, kita mengolah bidang lain itu, ya, kan itu mah buat pribadi, iya iya betul. tidak ada Nah, hubungannya dengan orang lain. jadi mungkin biar Daper tahu, Kang Lukman ini kadang-kadang dipanggilnya Lucky Lukman. Nama aslinya sebetulnya Muhammad Lukman. Selain penata artistik, dia di teater itu sebetulnya aktor juga. Suka main juga di laskar panggung, selain penata artistik, juga di teater Bea ya pernah waktu Bozek. Kemudian
waktu saya sering lihat dulu kiprah Kang Lukman di Climber Box sama Bob Teguh. Itu teaternya sangat akrobatik. Pokoknya mah lebih kayak sirkus gitu. Dan itu lihat saya Kang Lukman salto sampai jungkir-jungkir. Itu ada kesulitan atau bagaimana atau menyenangkan, prosesnya seperti apa bisa seperti itu Kang Lukman waktu itu? Nah, justru kesulitan itu yang jadi menyenangkan karena saya ingin mencoba. Pertama kenapa saya coba pengen main, sebetulnya tidak untuk menempatkan diri sebagai aktor. Saya hanya berpikir pada waktu itu apa yang saya bikin selalu dipakai orang. Jadi saya juga pengen mencoba apa yang saya bikin saya pakai juga. Iya. Akhirnya saya memberanikan diri untuk mencoba jadi aktor sebagai pemain teater. Awalnya begitu. Iya. Nah, iya. Dan itu pun pertama Ria yang ngajak saya main. Ria Elisa Mipersa ya? Ya betul, dia ngasih naskah awalnya. Saya pikir dia meminta saya untuk membantu di artistik, tapi ternyata saya disuruh menghafal. Begitu. Dan begitu. akhirnya saya ambil. Iya. Dan karena memang mungkin bisa jadi menyenangkan dari kesulitan itu. Ya kesulitan saya pada saat itu kan saya tidak tahu bagaimana cara bermain teater, terus bagaimana cara berbicara, ada artikulasi, ada segala macam. Nah setelah itu saya lebih tertarik lagi untuk mempelajari itu sebagai bagaimana caranya apa yang saya bikin itu nyaman untuk orang lain. Makanya saya jadi aktor juga, tidak hanya penata artistik. Maka saya bergabung dengan Mbah Yusep ke Laskar Panggung. Oh iya. Dan udah beberapa kali ya kita sampai ke Padang, ke Jakarta. Iya. Dengan Laskar Panggung itu, dan sebetulnya banyak sekali nih kalau diberpecahkan bisa berjam-jam tentang pengalaman Kang Lukman, tapi karena nanti ada pembicara satu lagi Kang Sandy yang notabene sama ya sebagai aktor, sutradara dan penata artistik juga, dan sekarang ini dua-duanya sedang membantu saya jadi art director di Kabayan Milenial gitu. Saya minta bantuan Kang Rusman untuk bekerja total. Nah sekarang ada pesan-pesan buat Blaver nih, pemirsa kita nih, bla bla lovers dari Kang Lukman di masa pandemi ini bagaimana, atau ya ada pesan-pesan moral lah bagaimana gitu, silakan. Untuk menghadapi pandemi ini ya bagaimanapun kita sudah berada di dalamnya, jadi apa yang bisa dilakukan lakukan saja. Sekalipun ya mengeluh juga untuk apa memang begini keadaannya. Jadi apa yang kita punya pengen kita bikin ya bikin. Apa yang bisa kita bantu ya bantu. Yang lebih pentingnya itu ya cari kesibukan lah apapun itu, daripada diam dan tidak berbuat apa-apa. Kalau dari saya itu aja. Oh ya, terima kasih. Ya, itulah pembicaraan Abah Yusep dengan Muhammad Lukman. Dan kebetulan sekarang ini kita akan menyongsong 17 Agustus. Kita juga harus tetap cinta tanah air, tetap melestarikan budaya. Karena siapa lagi yang akan memajukan bangsa ini selain kita semua. Terima kasih Kang Lukman. Demikian juga Blaver, disinilah akhir pembicaraan saya dengan Kang Lukman. Tapi sebentar lagi akan ada narasumber lain, yaitu Sandy Septiandi. Listen and enjoy. Iya. Terima kasih Pak Yusef. Sama-sama Kang Lukman. Kesana kemari. Kesana kemari
menari, bincang-bincang kesana kemari. Bibinari, bincang-bincang kesana kemari. Warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Waalaikumsalam. Lapar yang tercinta dimanapun Anda berada. Setelah tadi kita ngobrol-ngobrol dengan Muhammad Lukman, sekarang kita akan menghubungi lagi narasumber yang lain yang sama ya, sebetulnya profesinya di dunia teater dan juga film, yaitu Kang Sandy Septiandi. Sebetulnya Sandy ini pernah dulu tampil di Bibinari, tapi sebagai nemenin saya, sebagai host waktu itu, sama Teh Ola sama Amurinrin ya waktu itu. Pokoknya pernah sekali ngebantuin, bukan sebagai narsum. Nah sekarang dipanggil khusus sebagai narsum. Kalau di poster mungkin melihat ya, kalau Muhammad Lukman itu rambutnya pendek, rapih. Nah kalau yang sekarang ini panjang tuh yang di posternya dilihat gitu. Barangkali sudah bisa dihubungi nih Saudara Sandy, apakah sudah mendengar? Halo, sudah mendengar. Oh iya. Sekarang ini Saudara Sandy ini Blaver terkenal sebagai sutradara drama musikal remaja lah, yang anak-anak muda, anak-anak SMA. Pernah bikin pagelaran yang pokoknya mah sangat menarik sekali. Yang dulu pernah kita harus beli di loket.com ya, karena masa pandemi. Di masa pandemi pun Kang Sandy ini aktif kegiatannya dalam membuat pagelaran. Nah, saya ingin tanya, inilah pengalaman Kang Sandy itu, atau biar lebih jelas biar Blaver pada tahu sebetulnya latar belakang Kang Sandy bagaimana nih sehingga bisa seperti sekarang ini. Apakah dari kecil gitu sudah cinta sama kesenian? Kapan nih mulai terjun ke dalam dunia teater Kang Sandy? Dan apa suka dukanya bagaimana? Sok ngobrol lah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam semuanya. Ya. Semoga kita selalu dalam sehat walafiat dan hindarkan dari mara bahaya, terutama dari virus 19 ya. Terima kasih Abah Yosep. Pada sore ini bisa berkesempatan bisa ngobrol bareng sama Abah Yosep, salah satu maestro teater di Jawa Barat juga atau di Indonesia ya. Kalau disebut suka dan luka dan sejak dari mana saya berawal berkecimpung di dunia kesenian atau teater, mungkin ketika waktu SMA meureun bahnya ke SMA teh keur meujeuh-meujeuhna ke kasep-kasepna abi teh Bang. Keur kasep-kasepna abi teh. Iku salah satu ekstrakurikuler di salah satu sekolah namanya Teater Sulung yang dibinai sama Teater Sulung. SMA mana itu? SMK. SMA BPI Balai Endah. BPI Balai Endah. BPI Balai Endah. Yang dibinai sama Fami Prasastiawan dan Andreu. Nah, waktu itu mencoba untuk sebenarnya teu aya bah cita-cita yang kena kesenian mah da kapungkur mah cita-cita abdi mah yang jadi dokter amun teu pilot lah baheula mah. Meniklisu. Teu aya cita-cita banget karena SMA itu pertama lebet ka teater. Nah, kieu nya prosesna aneh gitu, aneh. Amun ningali ekskul nu lain asa beda we gitu. Mencoba lama beberapa kali pagelaran, ingat waktu pertama itu pagelaran pertama mentas itu longser. Upami telepat longser ka sabaraha dan Ayah Yosep oge jantan jurina upami telepat teh abdi teh nuju kelas 1 SMA main longser. Judulna teh Good Father karya Kang Ibing. Nah, berawal dari longser itu bah
oh teater teh kos kieu geuningan rame, geuningan bebas mengekspresikan diri gitu, daripada karena mau tidak mau karena latar belakang saya di Balenda itu terkenal dengan situasi pemuda, anak geng, anak apa, mencoba untuk aktif di sekolah, ya hingga sampai saat ini, alhamdulillah gitu. Mika Dede, Mika Astri, Mika Cintana gitu. Oh iya. Jadi dulu Kang Sandy salah satu peserta longser juga, longser kedua atau ketiga mungkin ya waktu yang pas saya lagi jurinya gitu ya. Buat teater Tunil Abah juga. Ganteng-ganteng nakene. Ya, teater Tunil yang adainnya tuh tiap tahun dan tahun ini juga akan ada katanya tapi virtual. Wah, virtual. Pasang gini longser tapi tuh. virtual. Serina virtual tuh. Iya, sudah ada yang mendanai katanya gitu. Alhamdulillah. Iya. Nah, Kang Sandy itu sebetulnya sekarang lebih banyak terlibat sebagai sutradara, penata artistik atau pemusik atau bagaimana nih sekarang? Atau penulis naskah? Alhamdulillah kalau untuk lebih bukan banyak terlibatnya atau fokusnya sih lebih ke mungkin ke sutradara ya, Ini ke resep-resepna nyutradaraan, nulis naskah juga ada beberapa naskah karena abi di Bandung Selatan, jantan Bandung Selatan karena naskah-naskah drama itu tos seueurnya, sedangkan di Bandung Selatan itu abi yang nyobian tuh mencoba untuk generasi muda untuk membuat naskah sendiri secara kolektif atau individu dengan dipentaskan dengan komunitasnya masing-masing. Nah, abdi teh ayeuna teh karesan tos beberapa kali pementasan drama musikal mencoba untuk naskah sendiri, Waktu itu tahun 2018 2020 hilap deui naskah Citarum. Ngambil naskah Citarum, kemudian kemarin yang lagi hot-hotnya drama musikal ketika awal-awal masa pandemi bikin Suara di Taman, bercerita tentang salah satu taman di Balenda, cuman nggak diangkat nama taman yang sebenarnya apa, cuman membawa historis cerita daerahnya itu tersebut. Jadi sutradara sangat menggemari menulis naskah, harus belajar karena kalau Jang Sandy mah campur bahnya ngobrolnya sawios. Boleh bebas. Bade campur Inggris. Bahasa Spanyol. Inggris sareng Spanyol ya mangga. Ya, ayeuna abi ke resep-resepna nulis. Tah kaleresan untuk tahun sekarang, untuk penutup tahun sekarang sedang mempersiapkan naskah Inggit Garnasi, insyaallah nu bagade diangkat melalui film, lebih ke film sih, dokumenter, cuman genrenya musikal. Insyaallah nyukeun doana we nu juga guar karena Inggit kan orang Banjaran. Iya. Abi caket di bumi Banjaran. Terus ada beberapa polemik juga tentang Inggit di Banjaran. Nah, jadi abi mencoba untuk mengangkat Inggit Garnasi. Wacana sudah lama sebenarnya, wacana para teman-teman budayawan di Kabupaten Bandung atau di luar Kabupaten Bandung membicarakan Inggit. Cuman hanya sekedar membicarakan, tapi yang nyobian nulis, kemudian ngangkat ke film, lebih ke film dengan genre drama musikal. Nah, biar lebih menarik atuh. Nah, iya, Blaver begitu. Sekarang ini Sandy Septiandi ini lagi mau menggarap sebuah film dokumenter tentang Inggit Garnasi, dan silakan selamat berkarya. Nanti kita pada nonton ya Blaver bagaimana hasilnya, semoga sangat memuaskan karena Kang Sandy ini tahun 2019 terutama ya itu sangat cemerlang dengan Bengsasnya, dengan kelompoknya BK Sastra, di mana Sandy sebagai sutradaranya meraih juara beberapa festival teater musikal, teater bel, Bengsas dengan sutradara Kang Sandy juaranya. Terus FDBS remaja ya, yang festival drama Sunda Kiwari juga Bengsas juga, Kang Sandy juga, dan beberapa kali menjadi predikat juara. Itu bagaimana, itu kerja kerasnya bagaimana Kang Sandy itu bisa juara terus tuh? Panginten karena kerja keras teman-teman juga yang banyak sanes abi nyalira bekerja, tapi karena kerja kelompok amung cek bahasa kapungkur teh sepuh kapungkur mah kan proses nu sae bakal menghasilkan hasil nu sae nya abi mah nyepeng kadinya we da sekolah henteu bahnya abi mah maksudna mencoba untuk
ibarat ke nama mulungan ilmu teh laras mulungan ilmu gitu ti lancek-lancek di kakak-kakak di sepuh-sepuh ketika berbicara tentang teater kita menggarap tentang teater nonton ilmunya di pertunjukan teater teh kos kieu komunitas teater itu lebihna kos kieu gaduna kos kieu tah mencoba ngagabungkeun naon sih anu kudu di damel anu buka sebenarnya terus aya cuman bagaimana untuk memperbaruinya dengan di masa ayeuna kos kumaha ya mau tidak mau kudu prosesnya kerja keras berdarah-darah lah mau didramatisir mah kita harus sampai berdarah-darah. Oh iya. Anggalu. Ini ngomong-ngomong itu ada saus nasi goreng. Itu di mana itu sedang di mana Kang Sandy itu? Kalau rasa Nabi nuju di Sanggar, ieu teh nuju di Sanggar, lagi di Sanggar komunitas Teater Bandung Selatan di Itu Balenda. boleh kumpul-kumpul itu? Insya Allah di sini karena kabupaten itu zona aman. Iya, Kemudian iya. mematuhi protokol kesehatan yang ada, tetap tapi dengan PPKM sampai jam 9, sampai jam 8 udah tutup. Di Banjaran di Bojong Soang itu? Di Banjaran di Bojong Soang? Di Bale Endah. Oh, di Bale Lagi Endah. Di Bale Endah. Iya. Lokasinya cukup memang luas. Maka ameng atuh. Nah, Blaper Kang Sandy juga nih, Sandy Septiandi juga sama dengan Lukman sedang membantu saya di Kabayan Milenial nih di FTP yang akan tampil nanti ya tayang di TVRI Nasional September tanggal 25. Kang Sandy juga sebagai art director bareng sama Lucky Lukman. Kang Lukman. Kebetulan malam ini saya kumpulkan dua-duanya dan saya mau bertanya ke Kang Sandy, berat manakah atau lebih menarik manakah mengartistiki teater sama mengartistiki film? Sebenarnya memiliki porsi yang beda sih. Yang bedanya kalau teater itu mungkin bagaimana mengangkat artistik ke dalam di atas panggung dengan live ya, mungkin bisa dikatakan live atau dengan emang langsung dihadapkan dengan indera manusia untuk menyaksikan apa yang sedang disaksikan. Kalau film art director itu mungkin lebih tidak rumitnya itu karena semuanya harus real ya. Kan teater bisa disiasati lah, tembok bisa pakai naon gitu. Kalau di film mungkin ya karena ini film, karena semuanya nampak jelas, karena bermain lensa, jadi semua lokasi, artistik, setting, properti atau apapun harus nampak, harus bukan nampak, emang harus nyata mungkin. Untuk kebutuhan film harus nampak nyata dan bagaimana memadukan lensa dan ruang. Ya lensana pakai naon ya, berarti ruangnya seperti apa, warna teksturnya seperti apa agar terlihat di layar itu nampak menikah, nampak wah ngenahin geningannya senang. Iya. Nah, Kang Sandy juga kan aktor juga, ya sutradara. Terus kan nulis naskah juga ya Kang Sandy ya? Alhamdulillah Pak, nulis naskah. Kalau sedang nulis naskah ini Kang Sandy, apakah di dalam naskah itu kan suka bikin tokoh-tokoh? Apakah tokohnya itu Kang Sandy misalnya memberi tokoh ini, oh anu mainnya si ini nih, berarti karakternya disesuaikan dengan kemampuan si aktor yang akan memainkannya. Demikian juga dengan tokoh yang lainnya, oh ini pemainnya si Anu, berarti dialognya harus begini. Atau Kang Sandy menulis naskah gimana aja secara idealnya bikin naskah, nanti masalah pemainnya cari yang cocok atau casting atau bagaimana gitu. Bagaimana tah? Itu sebenarnya dua-duanya Sandy melakukan itu dua-duanya. Jadi ada menulis naskah untuk kebutuhan, menulis naskah untuk menulis, hanya untuk menulis gagasan, ide, entah perannya untuk siapa, itu menjadi opsi kedua. Yang penting gagasan dan ide harus dituangkan dulu ke dalam naskah. Nah, jadi tapi untuk saat ini Sandy lebih ke menulis dulu saja. Kemudian karena Sandy itu lebih suka menulis dengan karakter yang ada, misalkan Sandy gaduh naskah judulna ambang-ambang, tukang beca, kabeneran, kaleresan. Di rumah Sandy ada tukang beca, perjuangannya sangat rumit, keluarganya sangat rumit, dan hingga ditariklah minta izin dulu, menariklah ke dalam naskahnya dengan agak sedikit didramatisi dan ditambah penambahan tokoh-tokoh. Suka mengambil
di ruang lingkup Sandy, Sandy selalu kalau bikin naskah selalu di luar lingkup Sandy, selalu yang dirasakan, disaksikan. Kecuali dalam konteksnya terkecuali dalam kalau kebutuhan seperti kalau kebutuhan naskah Sandy ada naskah baru beres bulan Januari kemarin itu naskah Galaksi itu emang bercerita tentang anak-anak pang meskipun terjun ke terlalu dalam tidak sih, cuman karena rumah Sandy itu banyak sekali gerombolan pang jadi mencoba untuk menulis dan sesuai kebutuhannya baru mencari tokohnya. Iya. Kan teater mah ya prosesnya banyak. Aya proses heula alus proses salawe hasil salawe proses 1 juta hasil 1 juta. Bagaimana proses? Proses salawe. Iya. Proses 1 juta hasil salawe gitu. Kang Sunda Kang jadi Kang Sunda. Kang Sandy. Kang Sandy orang Sunda kan. Sekarang begini. Coba kasih pesan buat bluffer yang mendengarkan dari Kang Sandy. Kiat-kiat apa aja yang harus dihadapi di saat pandemi sekarang ini? Ya. Kiat-kiat di masa pandemi ini mungkin buat teman-teman tetap berpikiran positif, jalankan anjuran pemerintah, tonggobat teuing pikiran, keun kasus sama ada saalam dunya ge sara rusah, nu penting mah jalanan lakonan ikhtiaran ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat. Tetap semangat supados urang sadayana salamat. Amin. Amin. Kang Sandy eta tos nyempang gitarnya da Kang Sandy mas sebagai pengarang musik, sebagai pemusik oge karena sok bikin drama musikal. Tah ayeuna pamirsa terakhir nih kita dengerin Kang Sandy menyanyi dan sudah bawa gitar sigana hayang dititah nyanyi eta teh lah. Gitu. Ya. Kebenaran enak ya latihan lirik kapan janten nyanak gitar nyata musik ada yang lainnya oge gitu. Mohon. Mana atuh barudakna cenah nyaranyi. Ya. Tacan Bluffer tercinta. Sekarang ini di akhir acara webinar episode ke-29 hari ini kita sudah menampilkan 2 narasumber Muhammad Lukman dan Kang Sandy. Semoga apa yang diungkapkannya, apa yang kita dengarkan tadi bermanfaat bagi kita semua. Dan sekarang untuk hiburan kita mendengarkan Sandy Septiandi bernyanyi. Mungkin suara Abi mah tidak karena Abi pengarang lagu jadi sanes penyanyinya jadi suaranya rada pales kumar rada teraus tesawiosnya. Jadi vokalisnya anu geulis ieu teh. Sebenarnya vokalisnya mah nu geulis kan. Nuju di jalan keneh. Mohon gitu. Ya mangga lagu ditambahan alat musiknya ku Sandy-nya. Mangga bantuan ku biola. Mangga. Biolaan ieu. Wah. Biolaan. Lagu ciptaan tetap garapan 2019-2020 tentang Citarum, judulnya Hujan karena setiap hujan itu 90% kenangan, 1%-nya ialah air. Iya, hujan. Sandy Septiandi dalam lagu Hujan. Kenangan kasih
hujan. Semua yang terkubur akan bangkit ketika aku mencipta langit. Di antara rahasia dan kenangan kau dan aku. Demikianlah Lover, itulah Sandy barusan bernyanyi. Nah, tapi sekarang nih di sesi terakhir Abah juga ingin bernyanyi, tetapi Sandy nunggu gitar, cing. Eta di naon nambe? Coba. Bah, mending lagu iya. Tuhan tak pernah. Wah, tos eta mah panjang teuing. Ieu mah jangan closing. Si genjerengkeun di Nusa genjerengkeun. Nah, Lover tercinta, demikianlah acara Bibinari, bincang-bincang kesana kemari, yang kini telah episode ke-27. Berarti minggu depan episode 28. Terus saksikan Bibinari di Bla Bla Radio. Bibinari, bincang-bincang kesana kemari. Bibinari, bincang-bincang kesana kemari. Bibinari. Hatur nuhun. Sawangsul nasna. Bibinari, bincang-bincang kesana